Ini kota Batam itu kalau airnya nggak macet, airnya melimpah. Kita salah Melimpah di saat hujan gak sih? melimpah di saat hujan dan dia drainasenya tidak bisa menampung air yang melimpah. Iya, drainase Akhirnya tidak bisa meluap lah menampung. barang tuh kan. Nah sekarang Kalau ceritanya air bersih bukan gimana? air meluap, air kekurangan air. Wah, itu. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 12 Juli 2024. Bersama saya sudah ada rekan dari tim konten dan digital Fiska Juanda yang sudah biasa membahas tentang Hot News. Nah, kira-kira berita apa aja sih yang akan terbit besok? Hai Ju. Hai Kacai. Ya gimana nih masalah air nih kayaknya nih? Air lagi. Ya. Ya. Ini kota Batam itu kalau airnya nggak macet, airnya melimpah. Kita salah Melimpah di saat hujan gak sih? melimpah di saat hujan dan dia drainasenya tidak bisa menampung air yang melimpah. Iya, drainase Akhirnya tidak bisa meluap lah menampung. barang tuh kan. Nah sekarang Kalau ceritanya air bersih bukan gimana? air meluap, air kekurangan air. Wah, itu miris, sangat miris ya Miris Ju banget ya. sih Kak Cai. Karena ini sudah beberapa hari ya Kak Cai, dari 3 Juli lalu ya. Dari 2 Juli tepatnya. 2 Juli di tepatnya, kawasan tapi Nagoya. beberapa kawasan mengalami 3 Juli mengalami tersedatnya pasokan air di kawasan Nagoya Kak Cai. Ya. Nah ini masih katanya perkiraan perbaikan 14 Juli ya Kak Cai ya. Jadi ada sekitar 2 kalau minggu ya. saya menghitung itu ada sekitar 3 hari atau 4 hari lagi baru selesai. Apakah itu selesai? Entahlah ya. Tapi Ju, Gak tahu saya selesai atau tidak. permasalahan air ini kan sudah terjadi dari dulu-dulu ya. Tapi kok aku merindukan di masa ATB memegang tanggung jawab penyaluran air bersih itu, ketika ada mati air tidak sampai hitungan hari, ataupun kalau sampai hitungan hari ada prosesnya dan kasusnya tingkat Secara kasusnya. kasuistik ya Kak Cai ya. Aha. Mungkin memang ada beberapa ATB itu juga melakukan maksudnya airnya juga pemeliharaan air. Nah, pemeliharaan pipa dan segala macam. Iya. Namun tidak pernah sampai 2 minggu kayak gini. Iya, karena gini loh, Batam ini sebelumnya sudah bagus ya, teknologi SCADA yang dipakai. Oh, teknologi SCADA-nya ATB itu sangat mereka banggakan ya. Sehingga begitu saat mereka tidak lagi mengelola air di Batam, mereka membawa teknologi SCADA itu. Meskipun pipa-pipanya tinggal, teknologinya itu sebenarnya kuncinya. Yang kita butuhkan ya. Jadi ada pemetaan membuat pekerjaan yang ribet jadi simpel kalau ini ya. Terbaca di mana. Kalau pernah ya bagi teman-teman yang mungkin teman-teman jurnalis yang pernah melihat teknologi SCADA itu. Iya, saya dia sudah. begitu melihat ada tekanan air di sini rendah. Iya. Dia ada alat otomatis jadi dia meningkatkan tekanannya. Iya. Sehingga tinggal diklik atau klik-klik digeser gitu aja. Sama kayak pekerjaan kita tadi itu ya, bagaimana untuk membalancing mengklik-klik ya, itu sangat susah tadi mengklik-klik. Hari udah pusing tadi itu mengklik-klik-kliknya. Iya, jadi harusnya apakah ABH butuh teknologi yang seperti, bukan SCADA, tapi apakah butuh teknologi seperti itu? Yang sama kayaknya. Iya, jangan sampai. Tapi kan ini problem air ini sudah berlarut-larut. Iya. Katanya sebelum di Nagoya ini ada beberapa daerah lainnya, lalu kita sempat yang soal kelistrikan ya, ada beberapa hari juga itu sempat mati, lalu hidup mati lagi. Dan saat ini juga yang di Nagoya itu air tidak mengalir. Nah ini kalau kata para pedagang dan para pengusaha di sekitar sana, katanya mereka merugi akibat sangat merugi air yang tak lancar ini. Sangat merugi sampai akhirnya beli air galon, beli air tangki. Iya. Karena kan kawasan Nagoya itu kita tahu banyaknya hotel, Iya, Nagoya itu kawasan bisnis dan dibutuhkan banyak air tentunya, apalagi kawasan bisnis, industri perhotelan, pariwisata, masyarakat juga. Jadi apalagi kasus ABH ini kerusakannya selalu dengan pipa yang bocor. Ya. Tahu nih kapan selesai. Butuh solusi cerdas untuk mengatasi ini ya. Karena lewat kata-kata itu bukan jadi solusi kan Jo? Ya, gitulah Kak Cai.
Iya. Oke Kak Cai, mana lagi nih? Berita yang paling menarik ini mengenai kontrasnya kenaikan listrik dan tarif kenaikan UMK. Oh, soal kenaikan listrik ya berarti. Nah, dari informasi yang Kak terima memang tidak semuanya 9% ya Kak Cai kenaikannya. Iya. Nah,6 untuk sampai 9 ya lebih tepatnya ya. Nah, kalau untuk golongan yang berapa ampere ke bawah, mungkin yang untuk yang rumah tangga ya, itu 6% Kak Cai. Iya. Namun golongan yang usaha yang 9%. 9%, iya. Namun meskipun begitu tetap kenaikannya di atas UMK. Iya, UMK benar. aja naiknya 4%, 4%. tapi ini naiknya 6 sampai 9%. Ya. Sampai 9%. Nah, makanya itu anggota DPRD Kepri Wahyu Wahyudin itu mendesak Kementerian ESDM itu untuk mengkaji ulang kenaikan tarif listrik atau penyesuaian tarif listrik yang ada di Batam. Katanya DPRD Batam mau manggil PLN ya? Iya, akan memanggil PLN untuk melakukan rapat dengar pendapat mengenai kenaikan tarif listrik, dan itu bagus. Ya sih, tapi kalau ini bukannya membela dari sisinya PLN. Iya. Tapi kita mungkin balance juga ya Kak Cai. Bagaimana PLN itu sebenarnya sudah tidak menaikkan tarif listrik itu sejak 2017 ya. Jadi ada sekitar 7 tahun kalau menghitung inflasi dan segala macam. Iya. Itu cukup besar ya. Dan katanya mereka merugi loh. Sebenarnya sudah layak naik. Cuman bagaimana solusi dari pemerintah untuk menyeimbangkan ini terhadap masyarakat, apakah lewat bantuan UMKM ke rumah tangga, kita menunggu gebrakan dari pemerintah. Mungkin ada support atau pengecualian untuk rumah tangga atau UMKM. Iya, jangan satu sisi menyalahkan PLN kenapa tarif naik karena PLN sudah memberikan 3 alasan utama itu kan, inflasi, kenaikan nilai dolar juga berpengaruh. Iya. Mereka merugi katanya mereka merugi tiap tahun. Yalah. Kita dengar ya, mungkin mudah-mudahan ada kabar terbaik lah. Mungkin ada win-win solution. PLN pun juga tidak terus merugi dan masyarakat pun juga tidak merasakan beban pengeluaran yang akan besar tiap bulannya nantinya. Yes, benar. Mungkin Kak Cai dari PLN kita ini ya Kak Cai. Ada berita ini berita internasional itu? Ini yang internasional yang mana ya? Yang ada 16 nelayan Kepri dipulangkan. Oh, itu ya. Ya. Itu kan kabarnya hari ini ya Kak Cai ya, yang dipulangkan itu ya. Gimana ceritanya Kak Cai? Kak Cai tahu nggak ceritanya? Itu 2-3 bulan lalu polisi di Raja Malaysia menangkap mereka di perairan. Mereka diklaim itu melakukan pelanggaran melewati perbatasan negara. Ya biasa nelayan seperti itu ya. Kejadian-kejadian seperti ini kerap terjadi juga di Natuna, pencurian ikan gitu. Nah, mereka itu ditangkap dan diproses hukum selama 2-3 bulan. Nah, selama itu juga pihak pemerintah Indonesia melalui kedutaan besar dan KJRI Johor melakukan koordinasi dan kerjasama lobby akhirnya ke-16 nelayan asal Kepri ini dipulangkan gitu. Dan hari ini katanya sudah dipulangkan dan semoga esok hari mungkin mereka sudah sampai ya Kak Karimun atau beberapa daerah lainnya dan mereka sudah bisa berkumpul dengan keluarga kembali. Jadi untuk nelayan-nelayan stoplah melakukan pencurian ilegal supaya hasil laut kita juga tidak dicuri oleh orang asing. Tapi juga penting ya, kadang-kadang kan nelayan ini nggak tahu ya batas negaranya sampai mana. Apalagi menggunakan alat-alat tradisional ya. Tradisional pasti tidak akan tahu nih batasnya. Oh ternyata sudah ngelewati, ternyata mereka nggak tahu di mana perbatasan negara dan ya kan bagi mereka selagi mungkin di daerah sini ada selagi ikannya. Masih ada ikannya. Iya benar-benar. Nah ini soal dari PPDB Kak Cai. Ini beberapa orang tua masih menyambangi kayaknya sekolah-sekolah. Kayaknya getol ya, padahal sudah ditutup ya. Iya, nah ini kan kita juga kalau dari pihak Dinas Pendidikan mengatakan tidak ada kuota tambahan. Iya. Tapi beberapa orang tua tetap menyambangi sekolah-sekolah yang yang ada yang mereka inginkan masuk. Jadi sebenarnya problemnya itu adalah orang tua, maksudnya siswa ini diterima di sekolah lainnya. Iya. Tapi orang tua pengen ke sekolah ini gitu. Nggak boleh seperti itu harusnya ya. Bukan kena ada yang memang tidak diterima sama sekali. Iya. Tapi ada yang kasusnya yang mereka diterima di sekolah B, tapi anaknya pengen di sekolah A. Iya. Seperti itu. Harusnya orang tua memberi kesadaran terhadap anak, berpikirlah logik, terima
Padahal dari dinas pendidikan provinsi maupun dinas pendidikan Batam mengatakan bahwa tidak ada sekolah favorit dan non favorit. Semua sekolah itu punya sama. Standar yang sama. Guru yang sama, latar belakang pendidikan guru yang sama. Jadi tidak ada lagi yang favorit, non favorit, tidak ada sekolah prestasi atau tidak gitu. Dan semua sama. Sudah tegas ya Dinas Pendidikan menyatakan tidak ada kuota tambahan. Jadi para orang tua terima kenyataan kalau memang anaknya harus bersekolah di swasta, sekolahkan di swasta saja, atau memang sekolah yang dia lolos di sekolah negeri padahal itu bukan maunya dia. Ayo, masa depan bukan hanya berpangku dari sekolah kan? Oke. Kak Cai, mungkin kalau kita mau bahas lagi ya, ini ada mungkin kita akan bahas 2 berita lagi karena Ari tadi udah ngasih kode. Ini sudah masuki menit ke-10. Yes. Nah, kalau saya pengen bahas soal jaringan gas Kak Cai. Katanya sudah ada sekitar 167 perumahan yang mendapatkan jar gas yang baru dari PGN ini. Nah, yang sudah terpasang itu di Batu Aji, Sagulung, dan Batam Kota. Masih di 3 kecamatan. Masih 3 kecamatan itu fokusnya. Namun ditargetkan ada sekitar 250 pelanggan. 250.000 pelanggan hingga 2027. Oke, berarti ini udah program PGN 5 tahun ya. 250 pelanggan itu bisa mungkin 250 kakak istilahnya mungkin ya, satu rumah gitu ya. Itu bisa sekitar 1/4 Batam atau setengahnya Batam. Iya. Ini bisa menambah estetika Batam sih, maksudnya jaringan gas tanam kan. Ya, karena lebih safety kan. Lebih safety karena dia tidak akan kayak gas 3 kilo yang seperti itu. Misalnya kalau ada kebocoran dia akan ada langsung katupnya langsung menutup. Jadi tidak seperti gas 3 kilo yang bocor misalnya hal seperti itu. Jadi saya yakin itu lebih, mungkin banyak orang yang pengen masuk jar gas ke PGN, tapi kan ini tetap bertahap. Karena tidak bisa langsung jadi begitu saja, tapi bertahap. Boleh dikatakan ini masih jadi alternatifnya PLN untuk mengganti LPG ya, perlahan-lahan berproses ya. Terakhir Kak Cai, apa itu? Berita kriminal masih menarik nih kayaknya Ju ya. Datang dari pembunuhan Elwina Tanjung, sudah tiba di Batam, cuman masih menghadapi. Itu dekat mana ya Kak Cai? Dolok Sanggul. Dolok Sanggul itu di antara dia setelah lewat Kabupaten Toba, lewat Siborong-Borong. Siborong-Borong yang terkenal itu lagunya Sayur Kol. Siborong-Borong. Iya, jadi itu dia ditangkap pelakunya di situ. Cuman belum ada nih hasil penyidikan polisi itu seperti apa kasus yang melatar belakangi pelaku menghabisi korban. Katanya masih menunggu. Ada motif uang, ada motif kecemburuan juga. Iya, ada dendam pribadi. Ada dendam pribadi, tapi yang jelas dari korban dan pelaku ini punya hubungan saudara famili ya Kak Cai. Sepupu ya. Sepupuan, kayak paman atau ada yang bilang paman, tapi kita belum dapat informasi yang jelas ya. Karena informasi yang beredar masih simpang siur dan polisi belum memberikan kejelasan karena dengan alasan masih dalam penyelidikan dan pendalaman. Nah, kita nunggu aja nih kasusnya bagaimana nih. Tapi yang jelas berdasarkan keterangan warga di sekitar lokasi kejadian itu, warga menyatakan pelaku ini sakit hati karena dia sering dilaporkan kepada tempat kerja mereka ya, karena mereka rekan kerja juga gitu. Jadi sakit hati akhirnya dia menghabisi. Kalau ada lagi yang menyatakan pada saat dihabis itu dia diperkosa terlebih dahulu baru memang ada diselesaikan. Dari sumber di lapangan ya Kak Cai ada nyebutin seperti itu. Tapi kita kan belum tahu nih. Belum ada pernyataan resmi dari kepolisian bagaimana mengenai kasus ini. Nah, tapi kita memberikan apresiasi terhadap Polda Kepri, Polresta Barelang dan Polsek Sagulung yang bisa menangani secara cepat ya. Karena ini penanganannya ini enggak polsek aja. Jadi lintas dari Polda, Polresta dan Polsek itu turun bergerak bersama-sama, mengecek lokasi, mengecek tempat TKP, mengecek tempat pelarian dan segala macam, dan akhirnya bisa nangkapnya dalam jangka waktu 2 hari. Mereka bisa langsung mengetahui pelaku ada di Dolok Sanggul. Iya, dan kita berharap kepolisian segera mengungkap motif pembunuhan ini, dan berita-berita lanjutan mengenai kasus pembunuhan ini bisa diikutin di Batam Pos. Nah, mungkin bagi masyarakat mungkin ada yang merasakan kenapa berita di TikTok, kenapa berita di Instagram segini-segini.
Ya karena memang ada potongan-potongan berita ya. Karena untuk informasi lebih lanjut bisa lihat di YouTube-nya Batam Post itu lengkap semua. Iya. Mungkin kita akan bahas secara lengkap di sana. Tapi kalau di TikTok dan Instagram mungkin cuplikan garis besar. Saja. Iya. Kalau mau lebih lengkap lagi, baca dong di koran Batam Post. Dengan membeli koran Batam Post tetap membuat kami tetap effort mengabarkan informasi update terbaru dan terpercaya pastinya ke para pembaca Batam Post. Benar sekali. Terima kasih Ju atas waktunya. Iya, Kak Cai. Oke. Nah, pembaca setia Batam Post, demikian Hot News edisi Jumat 12 Juli 2024. Berita-berita lainnya juga dapat dibaca di kanal batampost.co.id dan juga di media sosial Batam Post, yakni di Facebook, TikTok, Instagram, X atau Twitter atau Tweet dan juga YouTube-nya Batam Post. YouTube-nya Batam Post itu juga memposting hot news ini secara lengkap dan detail. Iya. Namun cerita yang lebih lengkap dan detail ada di koran Batam Post. Iya. Nah, untuk di YouTube-nya jangan lupa like dan subscribe supaya makin banyak lagi video-video dan informasi-informasi menarik yang kami sampaikan kepada pembaca setia kami. Nah, demikian Hot News kali ini, cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi. Salam, dadah.